Dan karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 176 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Bab tentang rahmatul bahaim. Bab tentang kasih sayang untuk binatang. Bayangkan, Imam Bukhari menyebut bab khusus tentang bagaimana memberikan kasih sayang kepada binatang. Kita semua mengetahui bahwa Allah Jalla Jalal menurunkan Al-Quranul Karim sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quranul Karim sebagai obat penyembuh segala penyakit. Sekarang ramai masalah ruqyah. Nah, Al-Quran juga ruqyah, obat penyembuh. Tapi lebih dari itu, Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati yang banyak menimpa umat Islam di masa kini. Wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran ada rahmat buat orang-orang yang beriman. Tapi sebagian orang tidak mau menerima rahmat itu. Mereka sibuk mencari hukum-hukum, membuat aturan-aturan, dan mereka tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim. Padahal dia seorang yang beriman. Engkau ingin menebarkan kasih sayang kepada umat manusia. Engkau ingin menyebabkan negeri ini negeri yang dirahmati dan saling mengasihi di antara mereka. Tapi ternyata kitab rahmah kau tinggalkan. Kitab yang isinya rahmat Allah Subhanahu wa taala ditinggalin. Petunjuk dan rahmat, obat penyembuh ditinggalin. Tapi ya orang-orang zalim tidak akan menambah mereka kecuali kerugian bagi mereka. Jadi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim, tidak mau mengkaji Al-Quran Al-Karim tentang rahmat yang Allah berikan di sini, maka itu tidak akan membahayakan Islam dan tidak akan membahayakan Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah itu al-qahir fawqa ibadihi. Pemirsa rahimakallah, kalau itu Al-Quran yang dibawa oleh Rasul SAW adalah kitab rahmat, nabinya pun, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat. Ayat yang insya Allah semua pemirsa, semua pendengar Roja hafal tuh ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk siapa? Untuk penduduk Mekah, untuk penduduk Madinah, untuk bangsa Arab, untuk Timur Tengah. Kalla wallahi. Allah katakan rahmatan lil alamin. Bayangkan, rahmatnya itu untuk alam semesta. Untuk ubur-ubur di lautan, untuk kepiting, untuk udang, untuk ikan-ikan, untuk burung-burung, untuk semut, untuk serangga, apalagi untuk manusia. Itu rahmat. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan tentang bab kasih sayang terhadap binatang. Itu bukan sesuatu yang aneh dalam agama kita. Karena memang Rasulullah SAW itu diutus sebagai rahmatan lil alamin.
Kita sudah membahas sebuah hadis yang berkaitan dengan wanita pelacur yang dia memberi minum seekor anjing. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Karena apa? Karena memberi minum anjing. Bayangkan, anjing yang biasa dihardi, mungkin dilemparin batu, orang-orang merasa risih ketika lewat anjing. Tapi seorang muslimah ini tergerak hatinya untuk turun ke dalam sumur, mengambilkan sekhuf air dan memberikannya kepada anjing itu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Beliau mengatakan, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirrah. Seorang wanita udhibat fi hirrah, habasatha hatta matat ju'an فدخلت فيها النار يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik dari Nafi', Imam Malik bin Anas. Meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin bersabda. Apa sabda beliau? Qal udhibat imra'atun fi hirrah. Wa fi riwayah dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Seorang wanita disiksa. Di mana siksa Allah? Neraka. Gara-gara hirrah, gara-gara kucing. Berarti ini wanita muslimah. Karena dia diazab bukan karena kekufurannya. Kalau orang kafir jelas. Tapi ini orang beriman. Cuma masalahnya dia telah berbuat sebuah kesalahan besar terhadap kucing, binatang. Mungkin sekarang kita melihat orang-orang memelihara kucing, tapi tidak semua kucing. Orang-orang itu suka sama kucing-kucing yang bagus, yang bulunya lembut. Tapi tatkala melihat kucing kampung mungkin dilempar pakai sandalnya. Ketika ada kucing tetangga yang tidak indah, apa yang dilakukan oleh pemilik rumah? Maka biasanya dia akan melakukan tindakan yang mengusir itu kucing. Ini perempuan diazab gara-gara kucing. Ada apa dengan kucing itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, habasatha. Kucing itu dikurung sama dia. Hatta matat ju'an. Fadakhalat fiha an-nar. Sampai akhirnya nih kucing tewas kelaparan. Maka wanita itu pun masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkan mengurung kucing. Tapi yang dipermasalahkan, yang menjadi penyebab nih wanita masuk neraka, karena itu kucing dikurung dan tidak diperhatikan kesejahteraannya. Tidak dikasih makan, nggak dikasih minum. Maka dia masuk neraka. Dikatakan, wallahu a'lam, la anti at'amtiha, engkau ketika mengurung tuh kucing, kau nggak kasih makan. Oke, kucing ini binatang yang tidak berakal. Dia melakukan tindakan yang menyakitkan hati. Makan ikan, mencuri makanan, kadangkala menjatuhkan gelas sehingga pecah. Itu namanya binatang. Dia nggak punya akal.
Nggak mungkin kau bisa tangkap tuh kucing, lalu bawa ke Ustadz, Ustadz, afwan Ustadz, ini kucing perlu nasihat Ustadz. Nggak mungkin. Kucing. Ini wanita tahu tuh kucing nggak bisa kasih nasihat. Apa yang bisa dilakukan? Kucing tuh harus diberi sanksi. Supaya tahu diri. Supaya dia ngerti. Nggak bisa tuh binatang. Maka akhirnya sama wanita ini dikurung. Nggak dikasih makan. La anti at amti. Dikatakan kepada wanitanya, engkau ketika mengurung tuh kucing, kau nggak kasih makan. Tuh kucing lapar, cari makan. Kadangkala, Masya Allah, makanan ikan yang telah digoreng untuk suami tercinta. Suami datang, ikan itu sudah tinggal tulang belulang. Bagaimana perasaan nih wanita? Belum dia dimarahin sama suaminya. Lalu dia mungkin marah, dia kurung dan tidak dikasih makan. Wala saqaitiha hina habastiha. Dan kau nggak kasih minum pula kepada dia ketika kau kurung dia. Wala anti arsaltiha. Kau kalau nggak mau kasih makan, kalau kau nggak mau kasih minum sama dia, engkau juga tidak melepas dia. Buang tuh kucing, buang. Ini kita belajar bagaimana rahmat dalam Islam. Fa'akalat min khashashil ard. Kalau kau pulang, buang dia ke hutan umpamanya, dia bisa cari makan. Sehingga dia bisa makan dari binatang-binatang yang di tanah, dari serangga-serangga yang ada. Insya Allah dia tidak akan mati kelaparan. Karena bumi Allah ini luas. Sesungguhnya sangat mulia seorang yang memiliki kucing dan dia sakit hati sama tuh kucing, lalu kucing itu dibungkus, taruh di kardus, kemudian dibawa ke pasar, dibuang. Dapat 2 hari, balik tuh kucing ke rumahnya. Masya Allah. Kadang-kala kucing ini Allah beri kekuatan di penciumannya sehingga dia bisa tahu di mana dia tinggal. Cari tempat yang lebih jauh. Yang jelas, kita tidak boleh menyiksa binatang. Sekali lagi, kalau bicara tentang HAM, hak asasi manusia, Islam menghargai hak asasi binatang. Binatang tuh punya hak untuk hidup, iya. Dia punya kebebasan untuk hidup. Nah, dia berbuat salah kepada kita, taib. Apa yang harus kita lakukan? Kita atur. Kita bikin kurungan. Kasih kurungan. Lalu kita kasih makan tuh dia. Dapat pahala kita. Udah kita bahas hadis sebelumnya ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, apa kita dapat pahala berbuat baik kepada binatang? Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Di semua yang memiliki hati, liver yang masih basah, binatang hidup, kau akan dapat pahala setelah berbuat baik kepada dia. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbicara tentang hak asasi manusia, Islam sudah berbicara tentang hak binatang. Dia punya hak untuk hidup, nah. Di mana? Di muka bumi ini, nah. Kalau kau nggak suka sama dia, kau buang. Tapi jangan kau siksa. Bahkan kita udah belajar tuh, bahwasanya dalam menyembelih binatang pun kita diperintahkan menyembelih dengan cara yang baik. Dalam membunuh binatang pun atau membunuh dalam medan perangnya, kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang terbaik. Fa'ahsinul qitla. Dan di muka bumi ini, tidak ada cara membunuh pelaku kriminal, pembunuh umpamanya, yang lebih baik dari cara yang dilakukan oleh Islam. Dipenggal kepalanya. Itu cara terbaik. Kalau kau racun dia, butuh waktu. Racun itu menelusuri seluruh tubuhnya sampai kepada jantungnya atau hatinya, baru mati. Kalau ditembak, butuh waktu. Kadang-kadang dia masih kejang-kejang, menanti ajalnya dicabut. Kalau disetrum, butuh waktu. Digantung sama, tapi dipenggal dalam hitungan detik. Ketika pedang itu lewat kepalanya, selesai. Maka bicara tentang HAM, Islam sudah bicara tentang binatang, jamaah. Maka kalau ada orang-orang yang takut, yang mengkhawatirkan kalau Islam itu kembali menguasai dunia, maka kekhawatiran itu tidak beralasan. Sebagian berpikir, kalau Islam bangkit, syariat Islam ditegakkan, akan terjadi kezaliman. Kadzab, wallahi. Ini orang tidak mengerti. Berdusta dia. Dunia ini pernah
Dan insya Allah akan kembali diliputi oleh cahaya Islam. Oleh cahaya negeri yang menegakkan la ilaha illallah. Menjadikan Al-Quranul Karim sebagai cahaya yang menerangi mereka. Rahmat, penyembuh, hidayah untuk umat manusia. Dan manusia akan merasakan. Jangan manusia. Orang kafir pun akan merasakan. Jangan orang kafir, binatang akan dihormati dalam Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia takut kalau sampai ada keledai yang terperosok. Takut Umar bin Khattab nanti ditanya sama Allah pada hari kiamat, kenapa jalannya tidak kau perbaiki untuk keledai itu, untuk keledai. Sekarang kita melihat di berbagai tempat, jalan lobang sini, lobang sana, sebagian orang tabrakan, jatuh sampai mati. Kelak bakal ditanya mereka yang bikin itu jalan, yang bertanggung jawab akan jalan itu. Islam memperhatikan haknya binatang untuk jalan di atas jalan yang baik dan tidak terpreset atau terprosok. Tapi orang-orang kalau berbicara dunia, dia takut. Islam nanti akan mengekang, engkau akan hidup tentram di rumahmu. Sampai kucing pun yang ada di rumahmu, kalau kau siksa dia, kau bisa berhadapan dengan hukum. Itu dalam Islam. Baik. Dan bukan hanya urusan hukum di dunia, di akhirat nih perempuan gara-gara kucing masuk neraka, apalagi nyiksa orang. Kita sering dihadapkan dengan berita-berita yang memprihatinkan, menyakiti hati. Majikan yang menyetrika pembantunya. Majikan yang mengurung pembantunya, yang memukul pembantunya. Na'udzubillahi min dzalik. Engkau kalau menyiksa binatang bisa masuk neraka, apalagi manusia yang kau siksa, yang dia sujud ruku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu belajar. Yang muslim nih, udkhulu fis silmi kafah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baca tuh. Apa kata Allah? Udkhulu fis silmi kafah. Kau masuk Islam semuanya, jangan separuh. Jangan cuma mau bajunya yang Islam. Jangan cuma mau sholatnya yang Islam, yang lainnya enggak. Kafah. Kau harus terima Islam secara kafah. Dan banyak di antara kaum muslimin yang Islamnya cuma KTP-nya doang. Pura-pura dia sholat. Dilihat orang untuk menunjukkan dirinya sholat. Menunjukkan dirinya ahli ibadah. Islam itu bukan cuma masalah sholat. Naam, sholat termasuk salah satu rukun Islam. Tapi Islam itu berbuat baik kepada binatang. Itu termasuk Islam yang kita harus amalkan dalam kehidupan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya berkaitan dengan rahmat untuk binatang. Al-Imam Bukhari mengatakan, hadatsana Muhammad ibn Uqbah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Uqbah. Qala hadatsana Muhammad ibn Uthman al-Qurashi, qala hadatsana Huraiz, qala hadatsana Hibban ibn Zaid al-Shar'abi, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum wailun liaqma'il qaul wailun lilmusirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Uqbah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Uthman al-Qurashi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Huraiz. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hibban ibn Zaid al-Shar'abi dari Abdullah ibn Amr ibn As. Ini hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan irhamu turhamu. Ini babnya, engkau kasihi, engkau akan dikasihi. Irhamu turhamu. Bukan hanya kepada manusia. Imam Bukhari membahas tentang mengasihi yang kecil, mengasihi keluarga, mengasihi binatang. Ini sabda Rasul SAW umum. Irhamu turhamu. Engkau kasih, berbagilah kasih sayang, engkau akan dikasihi. Al-jaza'u min jinsil amal.
balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kau perbuat. Allah tuh maha pengasih, tapi Allah juga syadidul iqab. Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kata Allah, kabarkan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada hamba-hambaku Muhammad, anni, bahwasanya aku adalah zat al-ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha pengasih. Allah maha pengampun dan maha pengasih. Tapi mereka juga harus tahu, kasih tahu mereka, wa anna azabi huwal azabul alim. Kalau azabku itu azab yang sangat pedih, agar mereka tidak main-main dengan perintah Allah SWT. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, irhamu turhamu. Engkau kasih, kau akan dikasihi. Allah tuh kalau melihat hambanya mengasihi, Allah akan kesian sama tuh orang. Seperti kisah tuh wanita yang kasihan sama anjing, kasihan sama anjing, pelacur, punya rasa kasih sayang kepada anjing, maka Allah pun mengasihi itu pelacur. Maka kita perlu berbagi kasih sayang dengan hamba-hamba Allah, dengan makhluk-makhluk Allah, di saat tidak ada manusia yang melihat kita. Hanya antara kita sama Allah. Sekarang ini kita bisa berbagi tanpa ada yang tahu. Kita berbagi pulsa. Ana subhanallah, kadang-kala melihat ada orang kirim pulsa, tapi nggak pernah tahu sampai hari ini. Mungkin sampai ana mati pun ana nggak akan tahu siapa yang kirim itu. Kita bisa berbuat baik sama orang tanpa ada yang mengetahui. Seperti itu pelacur ketika berbuat baik kepada anjing, yang tahu dia dan anjing itu dan Allah Jalla Jalla. Maka kasihilah apapun, binatang, semut, ya. Binatang-binatang yang tidak menyakiti, kita kasihi dia. Kalau memang kita nggak mau, kadang-kadang kita melihat ikan, mungkin ikan ini kehabisan air, kita hanya melihat dari jauh, membiarkannya mati. Mana kasih sayang kita? Ambil, letakkan di air umpamanya. Kita ngelihat anak ayam yang kehilangan induknya dengan bunyi cit 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 cit, kita cari. Ada orang yang masya Allah, ketika dia naik motor, dia ngelihat ada binatang yang nyebrang, dia berhenti, dia bisa lindes itu binatang dengan dalih, oh dia nggak nunggu anak lewat, kata dia. Subhanallah, tuh binatang. Dan ada orang-orang yang masya Allah, bukan hanya binatang, tentunya manusia. Kadang-kadang dia lewat di jalan, ada orang yang mau nyebrang, dia berhenti. Itu rahmat. Apalagi itu anak kecil, kalau bisa kita turun bantuin dia nyebrang. Ada orang yang melihat orang lain membawa beban yang berat, dia turun dan diangkat tuh beban membantu dia. Irhamu turhamu. Kalau kau ingin kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kau tuh banyak dosanya. Kita ini banyak kesalahan yang kita lakukan. Dengan kita mengasihi hamba Allah, Allah akan ngasihin kita. Sampai kepada binatang. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Dan kau ampuni orang yang berbuat salah sama engkau, Allah akan ampuni engkau. Maka jangan sok suci. Ada sebagian di antara kita yang kalau orang lain berbuat salah, dia katakan, tiada maaf bagimu. Nggak ada. Sampai kapanpun aku tetap menyimpan kemarahan itu. Kesalahanmu, aku tuntut nanti di akhirat. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allah menuntut kesalahan-kesalahan kita kelak di akhirat? Habis kita. Kita seringkali berbuat dosa antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatkala ada orang berbuat dosa sama kita, nyakitin kita, mencela, mengejek, mengambil sesuatu milik kita, mungkin dulu dia teman baik, lalu berbuat ya hal-hal yang tidak kita sukai, lalu kita katakan tiada maaf bagimu. Oh, itu tiap hari habis sholat mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap engkau duduk di antara dua sujud, kau mengatakan Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni.
Kau minta ampunan dari Allah. Maka apa pantas bagi orang yang minta kemudian tidak memberi orang lain? Orang minta rezeki dikasih nih. Lalu ada orang minta nggak dikasih sama dia. Nggak layak jamaah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai memaafkan orang lain. Ampunilah. Ampuni. Kita ini banyak salah jamaah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun li aqma'il qaul. Wailun li aqma'il qaul. Celaka. Atau wail itu disebutkan oleh sebenarnya lama adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Buat siapa tuh siksa dan kecelakaan serta kesengsaraan? Li aqma'il qaul. Untuk orang yang kupingnya itu seperti corong. Tahu corong air? Kadang-kala kita kalau mau ngisi botol, kita taruh tuh corong. Bukan. Kita kalau isi bensin, kalau ngisi bensin eceran tuh, tahu tuh orangnya pakai corong tuh. Tuh, itu yang namanya corong tuh, yang namanya akmaul qaul. Jadi bensin itu tidak pernah berhenti di corong itu. Corong itu hanya tempat lewat. Celaka nih manusia yang seperti corong ini. Dikasih nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak ada yang lengket, lewat aja. Datang ke pengajian. Ada orang-orang yang datang ke pengajian, datang, bengong. Dengerin ustadznya innal hamdalillah. Kemudian sampai baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ditanya. Ustadznya tadi itu nyampein apa? Wallahu a'lam bissawab. Subhan. Ada tuh model-model kayak gitu. Orang dikasih nasihat. Iya, tapi nggak dikerjain. Dengar ayat-ayat tentang umpamanya sabar, nggak sabaran tetap. Dengar hadis-hadis dilarang untuk marah, tetap marah. Dengar beberapa ayat berkaitan dengan lisan supaya jaga tulisannya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tetap keluar yang kotor. Aqma'ul qaul. Dan bahaya yang seperti ini. Kenapa? Karena hujjatullah qad qamat alaih. Udah selesai ayat-ayat udah dibacakan. Nunggu apa? Ya nunggu diamalin. Maka jemaah, banyak di antara kita yang belajar ilmu itu tidak untuk diamalkan. Ini perlu diluruskan. Ada orang-orang yang ya sekedar meramaikan majelis ilmu, meramaikan. Kelihatan ramai jadi majelisnya. Dia menambah keramaian aja. Nggak ada faedah dari dia kecuali menambah jumlah dan mempersempit tempat kajian. Maka kita perlu memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita jadi corong yang celaka akhirnya. Yang diberi nasihat, diberi petua, diberi tausiah, tapi tetap nggak diamalin. Kasih tahu tentang bahaya riba, dilaknat tuh pelaku riba, tetap ngelakuin riba. Maka itu celaka. Begitu pula berkaitan dengan orang-orang yang tidak mengasihi binatang. Sekarang nih udah denger, udah ikut kajian di Roja, dengar tuh, oh ternyata nggak boleh, oh ternyata boleh. Tujuannya ilmu itu untuk diamalin. Bukan sekedar untuk, oh ya aku ngerti lah, itu akmaul qaul. Seperti corong akhirnya. Kita nih, nggak ada manfaatnya kita mendengarkan ilmu-ilmu kalau nggak diamalkan. Tapi itu celaka. Lalu Nabi SAW mengatakan, wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Rasul SAW, celaka buat orang-orang yang melakukan dosa dan terus melakukan dosa, terus melakukan dosa, terus dia memaksa untuk melakukan dosa-dosa itu dalam kondisi mereka mengerti, tahu kalau itu nggak boleh. Beda sama orang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak mengerti kalau ternyata ini nggak boleh, dia nggak ngerti, maka dia dapat kewajiban menuntut ilmu.
Tapi dia ketika dikasih tahu nih, biasanya gitu orang jahil. Orang yang nggak ngerti, ketika kita kasih tahu, mamanya ini orang main judi. Dia atau sabung ayam. Dia seneng lihat ayam gitu kan. Terus kita kasih tahu, "Bang, nih sabung ayam termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam, menyiksa. Kira-kira gimana kalau kita yang diadu kayak gituan?" Orang yang ngerti, subhanallah, jazakallah khair, makasih banyak, dia tinggalin. Tapi ada orang-orang yang maksa berbuat dosa, terus dia berbuat dosa. Maka celaka orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza adznaba ahadukum dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seseorang di antara kalian itu berbuat dosa, maka akan ada noktah hitam di jantungnya, di kalbunya. Satu noktah. Fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuh. Kalau nih orang bertobat, dia tinggalkan tuh berbuat dosa dan dia beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan dibersihin tuh. Dari noktah hitam itu dibersihin. Wa in zadat zadat. Tapi kalau wa in adat zadat, oh kama qala Rasulullah SAW. Tapi kalau dia balik berbuat dosa lagi, maka noktah itu akan bertambah. Akan bertambah terus menutupi hatinya. Dan kalau sudah tertutup hatinya, ya gimana akan kembali kepada Allah? Udah tutup. Kita kalau ngelihat toko tutup, udah selesai, balik udah. Udah mau gimana? Kalau yang tertutup itu hati, na'udzubillah min dzalik. Di surah An-Nisa, Allah Jalla Jalaluh berfirman tentang taubat. Tapi sebelumnya di surat Ali Imran ayat 131 atau 132, Allah mengatakan tentang penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ingat, penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena udah jadi kodrat hamba nih, kita berbuat dosa. Tapi penghuni surga itu, kata Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tuh orang-orang penghuni surga kalau mereka terjebak dalam perbuatan dosa, dosa besar atau dosa kecil, maka mereka ingat sama Allah. Mereka ingat Allah, dosa yang kukerjakan ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Mereka beristighfar. Dan mereka tidak melanjutkan tuh dosa. Dalam kondisi mereka sadar, mereka nggak melakukan itu. Beda sama orang yang berbuat dosa, kemudian dia tobat, lalu dia terjebak lagi, dia kembali lagi kepada Allah, insya Allah dia nggak celaka. Nah, ini di surat An-Nisa ayat 17 sama 18, Allah mengatakan, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Taubat itu atas Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan dosa dalam kondisi bodoh, jahil. Jahil apa maksudnya? Jahil dengan azab yang akan dia dapatkan. Orang kalau tahu dia akan disiksa, dia berhenti berbuat dosa. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia lupa tuh. Hilang tuh dari ingatan dia azab yang akan dia terima, dampak buruk dari dosa itu. Tsumma yatubuna min qarib. Ketika dia berbuat dosa, dia kan dalam kondisi nggak ada tuh kebesaran Allah dalam dirinya. Dia lupa dengan hal itu. Azab Allah dia lupa. Lalu Allah katakan, "Tsumma yatubuna min qarib." Tapi orang ini ketika udah sadar, dia langsung tobat, kembali kepada Allah. Tidak menunda-nunda tobat. Nanti, sampai parah. Seperti orang yang mau berhenti ngerokok. Kadang-kala dia udah tahu nih bahaya rokok. Dia udah tahu apa kata dokter. Dia udah tahu pengaruh di diri dia. Tapi tetap dia lakukan.
Ntar aku mau tobat. Terus dia lanjutkan, sampai parah. Ketika udah sakit parah, dia baru berhenti. Ketika itu dia akan menyesali. Maka yang disebutkan dalam ayat ini, thumma yatubuna min qarib. Lalu mereka bertobat kembali kepada Allah dalam jangka waktu yang dekat. Sebenarnya mengatakan min qarib, yang penting belum mati dia. Itu masih waktu yang dekat. Nah, tapi orang kalau berbuat dosa lalu dilanjutkan dengan dosa-dosa yang lainnya, biasanya susah mau tobat. Udah kebablasan. Bahkan kadangkala sebagian orang itu berbuat dosa tanpa ada nafsu dan syahwat. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan berbuat dosa. Nggak enak dia kalau nggak berbuat dosa. Padahal nafsu dia udah nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kan orang tua yang berzina, orang sepuh yang berzina, itu dilaknat dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Karena dorongan syahwat dia sebenarnya udah lemah. Tapi karena kebiasaan itu berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Maka orang-orang yang kayak gitu, yang tobatnya itu cepat, enggak ditunda-tunda, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Allah tuh maha tahu dan maha penuh dengan hikmah. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Afwan. Walaisatit taubah. Dan Allah katakan taubat itu tidak berlaku lilladzina ya'maluna sayyi'at, untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, itu dia berbuat dosa, terus berbuat dosa sampai ketika kematian datang menjemput dia, baru dia mengatakan qala inni tubtul an, sekarang ini aku tobat, sekarang ini aku balik nih. Walalladzina, mereka nggak akan diterima tobatnya. Orang yang tobat dalam kondisi gharghara, nyawa udah sampai di tenggorokan, dia udah mau dicabut nih, maka nggak ada tobat bagi dia. Silahkan kau mau tobat, tapi tidak akan diterima tobat. Tidak pula walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Tidak pula tobat itu berlaku buat orang-orang yang mati dalam kondisi kafir. Dia mati dalam kondisi kafir. Ingat, Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Kalau mati kafir, habis, nggak ada harapan diampuni oleh Allah SWT. Allah katakan, ulaika atadna lahum azaban alima. Untuk orang-orang yang mati kafir, untuk orang-orang yang bertobat dalam kondisi nyawa sudah berada di tenggorokan, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih yang Allah sediakan buat mereka. Jadi para jamaah, dalam hadis ini disebutkan bagaimana kita mengasihi, Allah akan mengasihi kita. Kita mengampuni, Allah akan mengampuni kita. Kemudian jangan sampai kita menjadi corong yang hanya untuk tempat lewatnya ilmu, lewatnya tuh ayat, lewatnya tuh hadis. Banyak orang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Dan tidak pula kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan dosa dan terus-terusan berbuat dosa, nggak berhenti-berhenti berbuat dosa. Wallahi nasallallahu an yaghfir lana dzunubana. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Mahmud, telah mengajarkan kepada kami Mahmud. Qala haddatsana Yazid, telah mengajarkan kepada kami Yazid. Qala akhbarana Al-Walid bin Jamil Al-Kindi, telah mengajarkan kepada kami Al-Walid ibn Jamil Al-Kindi. Anil Qasim bin Abdurrahman, an Abi Umamah, dari Qasim bin Abdurrahman, dari Abi Umamah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man rahima walau dzabihatan rahimahullah yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengasihi walaupun yang dia kasih itu hewan yang hendak dia sembelih, sesembelihan. Orang berpikir udahlah dia bakal mati. Kadang-kadang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kadang-kadang diikat. Karena pikirnya dia, apa ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada disembelihnya dia, sehingga dia tidak mengasihi itu sesembelihan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengasihi walaupun yang dikasih itu hewan sesembelihan yang bakal dia sembelih, rahimahullah yaumil qiyamah, Allah akan merahmati dia pada hari kiamat.
Bagaimana kasih sayang terhadap hewan sesembelihan? Salah satu bentuk orang yang mengasihi binatang yang akan dia sembelih, dia akan tajamkan pisaunya untuk menyembelih. Yang kedua, dia tidak akan menajamkan pisaunya dalam kondisi itu binatang melihat. Kadang-kala kambing mau disembelih, orangnya tahu nih pisaunya belum tajam, maka dia asah sambil kepala, kadang-kala sambil apa namanya, astagfirullahaladzim, sisa air asahan itu ditaruh di kulitnya, itu kambing untuk mengeringkan. Maka itu bukan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, binatang itu tidak disembelih di depan saudaranya yang ngelihat dia menyembelih ya. Ada yang ini disembelih, yang satu dikulitin, yang satu pada nontonin. Di tengah-tengah dia nonton sahibnya yang lagi disembelih, dia nonton sahibnya yang lagi dikulitin. Ini bukan kasih sayang dalam Islam. Maka perlu diperhatikan ya. Menyembelih massal biasanya pada Idul Fitri, Idul Adha, maaf. Kadang kalau orang menyembelih tanpa memperhatikan etika menyembelih. Ini Rasul SAW mengingatkan. Barang siapa yang mengasihi, walaupun yang dikasih itu adalah hewan yang hendak dia sembelih, maka Allah akan mengasihi dia pada hari kiamat jemaah. Karena kebutuhan kita dengan rahmat Allah di akhirat itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita dengan rahmat Allah di dunia ini. Namun pada dua kondisi itu kita senantiasa memerlukan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Baik, kita masuk ke bab yang selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan kasih sayang terhadap binatang, yaitu babun akhdul baidi minal hummarah. Bab tentang mengambil telurnya burung hummarah. Burung kecil nih yang namanya hummarah. Apa hukumnya mengambil telurnya? Subhanallah jamaah. Ini kita perlu belajar kasih sayang. Bagaimana hukum mengambil telurnya burung? Antum bisa dibayangin orang tua yang dipisahkan dari anaknya. Dari sini para ulama dari urusan hummarah ini, dalam riwayat lain itu bukan baitnya, itu anaknya yang diambil. Para ulama menjelaskan, kalau memisahkan induk burung dari anaknya aja, itu nggak boleh, itu menyakitin ibunya. Bagaimana dengan memisahkan anak dari orang tuanya? Maka dalam Islam itu, hak anak, hak asuh anak, ketika dia masih kecil, itu ada di ibunya. Nggak bisa dipungkiri, kasih sayang ibu itu melebihi kasih sayang seorang ayah. Makanya haknya ibu itu 3 kali di atas haknya bapak. Karena itu kasih sayang yang tidak dimiliki oleh bapak. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Qala haddatsana Talq bin Ghannam. Qala haddatsana al-Mas'udi 'an al-Hasan bin Sa'ad 'an Abdurrahman ibn Abdullah 'an Abdullah yani ibn Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun bayda hummaratin faja'at taruffu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha faqala rajulun ya Rasulullah ana akhadtu baydataha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urdudhu rahmatan laha. Baik, Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia ketika bapaknya mau meninggal dunia, dia menjumpai bapaknya. Lalu Abdurrahman mengatakan kepada ayahandanya, Abati, Abah, ausini. Wahai abahku, berikan wasiat kepadaku. Minta wasiat nih anaknya kepada bapaknya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia mengatakan kepada putranya, Ibki ala khati'atika. Tangisilah dosa-dosamu. Tuh nasihat ayah kepada anaknya.
tangisilah dosa-dosamu. Baik, kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Diceritakan bahwa Nabi SAW pernah singgah di sebuah tempat. Biasa dalam perjalanan, beliau singgah di sebuah tempat, berteduh di bawah pohon. Pada saat pada berteduh, mereka cari tempat yang teduh. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang mengambil telurnya burung hummarah. Burung itu, ibunya, itu datang menyumpai Rasulullah SAW. Tarufu ala ra'si Rasul. Dia itu mengepak-ngepakkan sayapnya di kepala Nabi SAW. Berbisik kepada Nabi SAW. Bayangkan, di antara semua orang yang ada di tempat itu, nih burung tahu mana Rasulullah SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW, mengadukan bahwa telur dia hilang. Ada yang ngambil di antara sahabat-sahabatmu ini, wahai Rasul SAW. Maka Nabi SAW menyeru kepada para sahabatnya, ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha. Siapa di antara kalian yang menyusahkan nih ibu dengan diambil telurnya dia? Siapa? Maka datang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, aku ambil telurnya dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, urdudhu, kembalikan tu telur, rahmatan laha, sebagai bentuk kasih sayang kepada dia. Subhanallah jemaah. Jadi kalau ada orang yang meragukan kasih sayang Nabi SAW, beliau itu mengasihi sampai burung. Pernah suatu hari Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun. Tahu-tahu ada unta. Dia datang menyumpai Nabi SAW dengan air mata yang berlinang. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, liman hadzal jamal? Punya siapa nih unta? Punya siapa nih unta? Kata Rasulullah SAW. Datang salah seorang Ansor. Li ya Rasulullah, itu unta milikku. Apa kata Rasulullah SAW? Ala tattaqullah fi hadzal bahar. Kalian ini apa enggak bertakwa kepada Allah dalam urusan binatang-binatang ini? Fa innahu syakani, tadi itu onta mengadu kepada aku. Onta mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi itu bukan hanya nabinya manusia, bukan hanya nabinya jin, tapi beliau adalah lil alam, untuk alam semesta ini. Datang tuh, dia mengadukan kepada aku, annaka tuji'uhu wa tut'ibuhu. Engkau, dia dalam laporan dia mengatakan kalau engkau mengerjakan dia dengan kerjaan yang banyak dan engkau membuat dia lapar. Dikasih makanan sedikit, kasih kerjaan yang banyak. Masya Allah jemaah. Kita jangan bicara tentang UMR. Apa tuh UMR? Upah minimum rakyat. Mungkin Allah alam, anda nggak tahu. Orang banyak yang mengadu, nih gajinya nggak cukup nih, kerjaannya banyak, gajinya sedikit. Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara tentang UMR manusia, beliau berbicara tentang hak dia dengan kerjaan yang keras, kau kasih makan yang cukup dia seharusnya. Nabi mengatakan kepada sahabat ini, dia tuh binatang laporan sama aku, kalau engkau tidak memberikan makan yang cukup sama dia, tapi engkau mempekerjakan dia dengan kerjaan yang berat, yang tidak sesuai dengan kondisi dia. Hak binatang. Tolong nih, sampaikan kepada orang-orang yang tidak kenal Islam, bahwa Nabi kita alaihissalam rahmatan lil alamin. Burung pun datang mengadukan tentang telurnya yang diambil. Unta pun datang menghadap Nabi alaihissalam, meneteskan air mata, mengatakan, nih aku punya majikan tidak perhatian sama aku. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa kemudian kita takut untuk menjadi Islam yang benar? Nih umat Islam nih, apapun posisimu, dari mulai presiden,
wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuh mereka kalau menjalankan Islam dengan benar nih, mereka ikutin Islamnya Rasul SAW, insya Allah semut pun akan mendoakan mereka. Semut pun akan mendoakan mereka. Semut dan ikan-ikan akan berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagian orang berpikir, kalau aku nih belajar Islam dengan benar, aku jadi radikal. Nggak benar. Yang jadi radikal itu yang belajar separuh-separuh. Dia mempelajari bagian yang keras, melupakan bagian yang lemah lembut. Padahal yang lemah lembut yang utama. Allah mengatakan kepada Rasul SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Maka atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau bisa berlemah lembut dengan umat. Nabi itu bisa berlemah lembut karena rahmat Allah. Andai kata kau kasar, keras hati, niscaya orang-orang akan bercerai-berai. Dan antum lihat, umat manusia itu bukan hanya umat manusia, binatang pun datang mendekat kepada Nabi SAW. Maka para jamaah, saatnya apa? Saatnya kita belajar Islam dan tidak menjadi corong. Tidak menjadi corong yang hanya tempat lewatnya ilmu. Kemudian air, seperti air yang masuk ke corong, bensin yang masuk ke corong, dia masuk ke tangki. Kemudian corong itu dipindah, digantung, tanpa ada sedikit pun bensin di situnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita cukupkan